Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi di channel Ampera Coding. Pada video kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana cara mengintegrasikan ataupun menginstal TinyMCE sebagai salah satu plugins ataupun alat yang bisa mempermudah ataupun mempercantik form input kita ya. Nah, jadi biasanya si form input yang akan diintegrasikan dengan TinyMCE ini adalah menggunakan form text area. Nah, nantinya ketika misalkan kita mempunyai suatu project, anggap saja portal berita, yang dimana di situ ada form deskripsi ataupun deskripsi beritanya, itu bisa kita lakukan untuk melakukan mencetak tebal suatu huruf ataupun teks, kemudian memberikan garis miring, mengatur ukuran fontnya dengan langsung si TinyMCE ini. Nah, di bagian TinyMCE bisa kita akses melalui websitenya yaitu tiny.cloud. Jadi kurang lebih seperti ini alamatnya. Itu tinggal masuk saja di sini. Nah, nantinya akan tampil halaman seperti ini, langsung ke website si TinyMCE-nya. Nah, sebenarnya untuk alternatif lain itu ada namanya CK Editor, Summer Node, kemudian Froala dan lain sebagainya. Tapi di sini kita akan bahas dulu untuk di TinyMCE ya. Nah, TinyMCE ini gratis ya, dan juga ada yang berbayarnya, tapi kita akan gunakan yang gratisnya. Nah, kita akan coba lihat dulu previewnya ya. Jadi kalau kita turun ke bawah, di sini ada tampilan awal dari si TinyMCE yang dia memiliki berbagai macam plugin ataupun menu ya. Seperti di MS Office itu bisa kita lihat ada untuk format, di sini ada bold, italic, underline dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa modifikasi sesuai keinginan kita. Di sini juga ada yang namanya inline mode, jadi dia mulai berbeda tampilannya dibanding classic mode tadi. Kemudian di selected free mode ini bisa langsung kita gunakan seperti ini. Nah, jadi kita akan mencoba menggunakan si TinyMCE ini ke dalam project yang kita buat ya. Di sini ada berbagai macam plugin tambahan, misalkan ada untuk Tiny Drive, kemudian ada lagi untuk upload foto dan lain sebagainya. Nah, langsung saja kita coba untuk menggunakan sini TinyMCE ini. Caranya adalah masuk ke menu produk, kemudian ke menu get TinyMCE di bagian sini ya. Jadi kita klik sini, nanti dia akan masuk ke halaman untuk mendownloadnya. Nah, sebenarnya kita bisa langsung menggunakan tanpa harus mendownload, yaitu dengan cara CDN di sini ya. Jadi kalau kita blok di sini, kita copy atau langsung klik tombol copy di sini. Nah, kita akan coba buat suatu project sederhana ya, cuma untuk menampilkan form ini saja. Jadi kita akan coba masukkan nanti di folder htdocs. Jadi ini akan saya buat misalkan snippet TinyMCE ya. Oke, kemudian kita masuk di Visual Studio Code, kita masukkan foldernya, kita pilih yang namanya tadi adalah snippet TinyMCE. Nah, kita buat file baru di sini, anggap saja index.php. Nah, kemudian kita langsung bisa paste di sini karena sudah kita salin sebelumnya ya. Nah, jadi mungkin saya perbesar sedikit. Nah, ini nanti kalau kita simpan akan langsung menampilkan form TinyMCE-nya ke dalam text area di sini. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, saya buka dengan akses localhost snippet TinyMCE. Nah, itu sudah tampil ya. Di sini juga bisa kita resize ataupun perbesar ataupun perkecil form TinyMCE-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada this domain is not registered with TinyCloud. Please see the quick start guide or create an account. Nah, di sini diminta untuk mendaftar ke websitenya TinyMCE. Jadi kita memang bisa menggunakannya secara langsung, tapi nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, kalau kita ingin langsung menggunakannya ya nggak masalah. Tapi kalau kita ingin mendaftarnya ke dalam TinyMCE bisa juga. Nah, caranya adalah kalau kita menggunakan si CDN maka akan disuruh untuk mendaftar ke websitenya. Ada cara lain yang kita tidak perlu mendaftar, yaitu ada di bagian download di sini ada yang namanya self hosted release ya. Jadi kalau saya perbesar di sini ada self hosted release di sini, saya klik. Nah, nanti dia akan membukakan suatu halaman seperti ini. Kita download yang community versi 541 ya. Nah, kita klik download di sini, nanti dia akan mendownload filenya. Oke, filenya sudah selesai, saya perbesar lagi. Kita ambil di sini TinyMCE-nya. Saya cut saja, saya masukkan ke foldernya. Saya paste di sini, kemudian saya ekstrak.
Oke, dia akan menghasilkan satu folder baru ya, TinyMCE di sini. Jadi kalau kita masuk ada namanya JS dan changelog, masuk lagi ke dalam sini ada TinyMCE. Dan ini merupakan filenya. Nantinya kita akan memanggil file TinyMCE-nya yang tinymce.min.js ini. Oke, caranya kita masuk lagi ke Visual Studio Code. Nah, kita akan ubah nih script source-nya ini, atau di mana kita akan mengambil file si TinyMCE-nya. Jadi ini akan saya hapus. Kemudian pada bagian folder TinyMCE kita lihat nih, masuk ke JS. Kemudian ada lagi yang namanya folder TinyMCE, masuk ke lagi namanya file adalah tinymce.min.js. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini kan kalau saya arahkan dia muncul tuh alamatnya opt lam htdoc snippet bla bla bla. Nah, kita akan ambil langsung saja dari tinymce js tinymce.min.js-nya. Oke, jadi ini kita ganti. Kita akan masuk tinymce. Ini kita ganti menjadi js, tambahkan garis miring lagi tinymce. Otomatis sudah masuk ke tinymce.min.js ya. Revert polisanya kita hapus nih. Oke, kemudian kita simpan. Coba kita refresh ya. Nah, dia udah tampil tanpa ada notifikasi untuk mendaftar. Jadi ini sudah tampil ya. Tapi kalau misalnya kita ingin percantik lebih baik, mungkin kita kasih seperti ini, H1 percobaan integrasi tinymce. Kemudian ini versi berapa tadi ya? tinymce versi, coba kita lihat dulu tadi. Ini 541, anggap saja 5.4 lah, 5.4.1. Kemudian di bagian sini kita masukkan label, kita isikan saja di sini deskripsi misalkan. Kemudian teks areanya ini kita ganti menjadi seperti ini saja, kita simpan. Tapi ini kita perlu, oke nggak masalah sih, seperti ini kita simpan. Kita coba refresh. Nah, dia udah bisa sedikit ada keterangan ya. Tapi kalau misalkan ini lebih cantik lagi, bisa menggunakan Bootstrap ataupun yang lainnya. Jadi kita udah berhasil nih untuk menampilkan form tinymce-nya. Kemudian kalau bagaimana kalau misalkan kita ingin memberikan tools atau menu baru. Ini kan cuma ada file, edit, view, format. Kalau kita lihat di halaman home-nya tadi itu kan banyak tuh, ada untuk insert, kemudian table, tools dan lain sebagainya. Nah, kita bisa menambahkan tools tambahan ataupun menu tambahan ini dengan membaca halaman dokumentasinya. Jadi kalau kita lihat di produk, ini ada namanya documentation ya. Jadi kalau kita klik documentation, ini nanti masuk halaman dokumentasi dari si tinymce-nya. Nah, disinilah kita bisa menggunakan berbagai macam plugins ataupun menu-menu yang ada tadi ke dalam project yang kita buat. Nah, contohnya adalah kalau misalnya kita scroll ke bawah, di sini ada TinyDrive, kemudian untuk API juga ada di sini. Kita akan coba untuk menambahkan beberapa tombol, beberapa tombol ataupun menu. Jadi kalau kita lihat di examples di sini, nah di sini ada basic example, ada full featured. Nah, kita akan coba full featured-nya ya. Nah, di sini sudah diberikan contoh. Ini tampilan dari tinymce-nya. Kalau HTML, ini codingan dari HTML-nya. Jadi kalau saya copy kodenya di sini, saya ganti nih di sini seperti ini. Kemudian saya refresh nih, dia tampil seperti ini. Tapi ini masih belum berubah ya, karena kita belum memasukkan yang namanya JavaScript-nya. Nah, ini kita copy saja nih. Kita copy, kita letakkan di bagian script-nya tadi. Script di sini kita paste. Kemudian saya rapikan dulu dengan menekan tombol Ctrl Shift I di keyboard. Nah, syarat untuk merapikan ini kita harus menginstal dulu yang namanya plugins ataupun extension Prettier di Visual Studio Code. Nanti mungkin akan saya buatkan video khususnya. Jadi kita simpan dulu di sini. Kemudian kita coba refresh. Nah, ini tidak tampil ya. Jadi kalau coba kita cross check lagi, di sini text area full featured. Nah, di sini mengarahkan ke kelasnya full featured, tapi kita akan hapus saja supaya nanti dia langsung memanggil ataupun memilih form text area yang kita sediakan di bawah sini. Kalau misalkan dikasih kelas, maka tinggal disesuaikan saja. Nah, text area ID ini kita saya hapus saja. Oke, simpan, kita coba refresh. Dia masih tidak tampil. Coba kita inspect. Uncode reference error mention fetch. Oke, coba kita lihat di sini. Oke, ini coba kita hapus saja ya, mention fetch ini
sampai di bagian sini saja, karena kita nggak pakai mention ini. Kalau ingin lebih detail kita bisa lihat di dokumentasinya. Kita simpan dulu, kita coba refresh. Nah, dia udah tampil ya. Jadi formnya ini udah tampil. Nah, ini kenapa dia ada isi, karena kita masukkan isinya itu di bagian mana ini, welcome to TinyMCE. Coba ini saya copy, saya kok cari. Nah, di sini merupakan isinya dari si TinyMCE yang secara default kita lakukan. Jadi kalau ini saya enterkan, saya coba rapikan dulu seperti ini. Oke, ini coba kita sedikit rapikan. Nah, dia akan mengambil nilai di dalam teks area ini. Kalau kita tidak ingin ada isi dari teks area ini, ataupun kita ingin input secara manual, tinggal dihapus saja nih teks areanya seperti ini. Oke, jadi kalau saya simpan di sini, coba kita lihat ya. Oke, nah dia udah kosong nih. Kita bisa mengatur untuk berbagai macam menu lainnya. Kalau kita lihat di TinyMCE, HTML-nya udah kita masukin ya, CSS-nya kita nggak usah sih, JS-nya ini udah kita masukkan juga. Format tools table tc help. Coba kita lihat di sini. Mana jadi ini udah tampil nih. Oh, kalau di sini kita ingin bisa memasukkan yang namanya token ya, tapi kita nggak pakai token ini karena di sini kan menggunakan Tiny Drive nih. Jadi ini saya hapus saja. Dropbox, Google Drive ini kita pakai, kita hapus, kita simpan. Oke, jadi kurang lebih seperti inilah. Kalau misalnya teman-teman ingin lebih detailnya, bisa baca lagi dan langsung praktek dari dokumentasi yang sudah disediakan oleh TinyMCE ya. Di sini banyak nih untuk contoh-contohnya, misalkan untuk checklist di sini memberikan suatu form checklist di dalam TinyMCE itu secara langsung. Jadi kurang lebih seperti ini. Mungkin ini saja ya tutorial tentang cara integrasinya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.